Halo, assalamualaikum, selamat malam. Semoga keberkahan, keselamatan, kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Baik untuk kalian yang ada di ujung Indonesia Barat sampai ujung Indonesia Timur, bahkan luar negeri. Anies Baswedan, mengapa harus Anies? Ini saya dapat di salah satu media. Ini di grup Nahdlatul Ulama Islam Nusantara. Ini dia. Modal kampanye lewat masjid seperti di Pilkada DKI 2017 mulai dilakukan. Apakah akan terulang? Masjid kembali digunakan sebagai sarana politisasi agama. Umat dipecah belah atas dasar pilihan politik. Adalah selanjutnya. Nah, ini loh. Bisa dibilang gimana ya, Anies Baswedan kemungkinan capres, di situ nanti ada Ganjar Pranowo, Prabowo, atau Puan. AHY juga, atau AHY ini nggak laku atau laku? Sesungguhnya ada kok hal yang membuat AHY nggak laku tuh ada hal di situ yang bisa dibilang ini tidak jeli, apa ya? Mungkin pakarnya Demokrat kurang jeli, bisa juga gitu loh. Karena kadang ya orang kalau posisi di atas dia nggak tahu di bawah, kadang tuh begitu. Khusus Anies, yang saya heran kenapa dia mau menawarkan diri jadi presiden, padahal dia pernah berkata tidak akan jadi atau tidak akan pernah maju dari capres jika Prabowo maju. Tapi kemarin-kemarin ada di beberapa media gencar Anies bersedia atau apalah seperti itu. Gini, yang aneh itu gini, kenapa Anies lebih dekat dengan partai itu? Saya nggak akan sebut partainya lah, tentu ada tahu. Kenapa dia lebih dekat dengan partai itu? Padahal secara keagamaan partai itu beda dengan mayoritas umat muslim di Indonesia. Ya kan? Kenapa? Ada lagi pertanyaan. Secara akademik, Anies ini kan cerdas. Dia orang akademik dulu di Paramadina. Soal akademik dia nggak usah ditanyakan lah. Gini lah. Harusnya dengan sisi akademik dia kan tahu. Nanti dia banyak baca. Kan tahu di Indonesia ini mayoritas Nahdliyin, mayoritas ini secara agama Islam Nahdliyin. Kenapa dia tidak berusaha atau apa ya, mungkin kurang usaha atau apa, atau memang usahanya terbatas atau apa, atau memang sudah berusaha tapi dapatnya segitu saja? Kenapa dengan sisi akademik dia kan tahu hitung-hitungan? Kayak apapun ini udah zaman apa ya, medsos semua lah, semua terhubung. Kenapa dia mau pakai partai itu? Ya kan? Ngopi dulu. Ini obat apa? Nggak ngantuk. Kalau secara statistik, misalnya kita baca buku, banyak baca, kan tahu mayoritas juga Nahdliyin. Harusnya kan dia mendekati yang Nahdliyin, harusnya. Kalau soal Pilkada DKI dulu, itu saya pikir itu aromanya persaingan tuh sangat buruk. Saya ngeliatnya begitu, sangat buruk. Termasuk itu paling buruk di dalam gerakan politik yang menggunakan agama itu, yaitu
Yang aneh itu harusnya kan mendekati PKB, P3 atau apalah, atau kalau bisa jadi kandidatnya PDIP. Kayak apapun PDIP partai terbesar saat ini, dari beberapa tahun kemarin pemilu beberapa kali tetap PDIP, bahkan sampai sekarang itu nggak bisa dipungkiri gitu loh. Jadi mau bilang apa? Isu-isu PKI yang ada itu nggak mempan, itu udah kuno, nggak mungkin PKI ada gitu loh. Komunis itu nggak mungkin ada lagi. Di negaranya sana saja nggak laku kok. Saat Anies mau dipinang partai itu, kenapa mau? Apakah daya tawarnya Anies ini rendah? Jadinya mau. Apakah rendah? Jadinya mau. Coba dipikir ulang. Padahal secara akademik bagus. Apakah memang kelemahannya Anies ini di daya tawar? Atau memang daya tawarnya nggak tinggi-tinggi amat, jadinya mau dipinang oleh partai itu? Semua tahu partai itu nggak punya lah kader yang bisa dibilang kader kelas langit, itu nggak punya. Kader kelas langit dalam artian apa? Capres itu nggak punya. Nggak berani juga dia ngangkat dari kadernya sendiri, nggak berani. Karena memang nggak ada. Sampai sekarang pun nggak ada. Harus perlu apa ya, perhitungan yang matang. Banyak lah gitu loh. Orang jadi pemimpin di Indonesia itu tidak hanya urusannya dengan sesuatu yang nampak, itu tidak. Dua-duanya. Bisa diterima di A, bisa diterima di B. Bisa diterima di kalangan atas, kalangan bawah. Bisa diterima di kalangan yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Itu fakta yang kadang memang susah dicerna. Tapi kenyataannya iya. Zaman Pak Harto saja, Pak Harto ngapain juga ritual di banyak tempat. Banyak loh. Jangan salah, zaman dulu itu. Kalau saya pikir ini ibaratnya Anies jika mau ya nanti akan, saya yakin akan berseliweran video lama dia soal dia katanya nggak mau jika Prabowo maju jadi capres. Apa nggak merasa apa ya, diingatkan orang. Ada loh videonya banyak kok. Justru kelemahannya ya dia tidak bisa mendapatkan tempat di tempatnya orang Nahdiyin. Harusnya bisa loh, harusnya. Apakah usahanya itu bisa dibilang tidak maksimal atau apa, atau memang daya tawarnya rendah? Bisa juga, harusnya bisa, harusnya. Tapi kenyataannya kan bisa kita lihat kan. Mengapa harus Anies? Lalu pasti ada yang jawab nanti, jika ada yang lebih hebat kenapa Anies gitu. Kalau suara yang kuat bisa dibilang saat Jokowi berkata saya dukung ini, di situ loh. Kalau Jokowi ini bisa dibilang orang partai PDIP, tapi suara pilihan dia sendiri itu kekuatannya mirip partai. Asli mirip partai. Nah, saya lihat Anies pernah bermalam di sebuah makamnya ulama atau bisa dibilang sekelas wali pernah. Kalau mereka itu kan partai itu kan nggak mau, dikira musyrik. Tapi kenapa ke situ? Kenapa ke situ? Cobalah kerja keras ke basis-basisnya orang NU. Jangan mau pakai politisasi agama. Udah nggak usah dipakai, itu nggak laku di Indonesia, asli nggak laku. Kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur ini mana laku begitu, nggak laku. Karena apa? Di Jawa Tengah, Jawa Timur, jika misalkan orang itu melakukan kampanye di tempat ibadah, itu akan dilihat orangnya dulu. Standarisasi di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ulama itu tinggi. Misal ada orang pandai dalil, dia banyak hafal kitab, tapi mulut ini suka maki-maki, itu
udah nggak seperti apa ya, udah nggak layak lah disebut ulama. Makanya ada istilah di Jawa itu Kiai Jarkoni, Kiai iso ujar gak iso ngelakoni, bisa berkata saja tapi nggak bisa jalani. Ya itu tadi, karena standarisasinya tuh tinggi. Misalnya udah ulama, dia benar dalil, perilakunya harus seperti dalil, perilakunya ya harus ginilah gitu loh. Jadi nggak ada rumusnya, pakai jubah apapun, pakai dalil apapun, apalagi ngomongin politik itu kok di mimbar-mimbar atau apa gitu, kan malu sendiri jika di area Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Kalaupun ngomongin politik ya harusnya yang soft, apalagi kalau lidahnya memaki, wah dianggap Kiai Jarkoni kalau di daerah Jawa. Jadi misalkan politisasi agama, misalkan Anies maju lalu ada seperti itu lagi, seperti di DKI itu, berat. Ya dia hanya akan apa ya, mungkin levelnya ya mengambil suara yang tersisa, mengambil suara yang nanti digunakan untuk putaran kedua, misalkan ada putaran kedua. Misalkan dia maju loh ya. Kalau misalkan dia maju lalu tersingkir di putaran pertama, nah itu tadi nanti akan jadi ikut sana ikut sini, ikut sana ikut sini, enak mana, enak sana enak sini. Misalkan. Tapi kalau harusnya Anies itu, kalau bagi saya ya, kembali ke kampus, bersuara di luaran konteks itu, kembali seperti sedia kala zaman dulu. Nggak usah pakai politisasi agama, itu justru dia akan lebih gini gitu loh. Walau dia sendiri juga memang misalkan tidak pernah melakukan politisasi agama, tapi orang kanan kirinya pendukungnya, ya kan, itu loh yang nggak disukai. Kalau ya itu tadi, kalau nanti ada yang bersuara kenapa harus Anies, nanti juga ada orang berbicara, kalau ada yang lebih hebat kenapa harus Anies. Yang jelas 2024 tetap damai, harus itu, ya kan, oke kan. Oke, sampai sini, wassalam.